wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Fazlina. Saya dari Universitas Muhammadiyah dari jurusan BK. Di sini itu saya izin untuk melakukan bimbingan klasikal mengenai karir. Tuh. Nah, gimana kabarnya sekarang? Baik. Alhamdulillah baik ya. Terus kita speaking dulu. Nah, kita gini aja. Kita bagi ke 4 kelompok barisan A, B, C, D ya. Nah, kalian gini caranya. Boleh berdiri, boleh. Ya berdiri. Sedikit dulu ya. Kalian fokus. Nah, caranya gini. Ini tim apa ya? Ini aja jenis hewan. Kalian mau tim apa? Ayam boleh. Ayam. Ini mau apa? Kita tes chemistry ya. Chemistry-nya siapa sih yang kelompok yang paling kompak? Iya. Coba ya. Kelompok ini dulu. Gimana sih kalau kalian make up? Gerakannya 1, 2, 3. Tiga pertanyaan ya. Buat pertanyaan pertama. Nanti pas jalan harus bareng. Mana oke? Main gitar. Nah, satu ya, berhasil satu oke. Terus kedua, lock. Kedua lock. Terus yang ketiga, ini main drum. Siap. Oke, pertama makan. Kedua apa lagi ya? Berpikir. Ketiga
Tulis. Salah satu ya. Siapa? Beda. Terus yang ini. Sama-sama mendayu. Main piano. Nah, ini yang beda mau hukuman
jurusan oleh seorang calon mahasiswa bukan hal yang mudah. Karena apa? Karena itu tuh harus sesuai dengan minat, bakat, kepribadian, dan prospek jurusannya. Minat ini apa sih? Nah, di sini dikatakan ini menurut psikologi ya. Minat itu ditandai dengan adanya rasa ketertarikan mengenai suatu bidang studi. Misalkan di sini kan ada banyak ya mata pelajaran. Kalian tertarik nih kemana? Misalkan bahasa Inggris misalkan. Terus kalian itu senang mempelajarinya. Oleh karena itu akan ada pengembangan. Kalian akan mengembangkan potensi kalian di bidang bahasa Inggris tersebut. Misalkan dengan cara mengikuti misalkan kalau ada ekstrakurikuler, kalian akan mengikuti ekstrakurikuler English Class kayak gitu. Itu kalau minat. Kalau bakat itu sebuah apa ya? Sebuah anugerah atau talenta yang dikasih oleh yang di atas pada kita. Dan semua orang itu sebenarnya mempunyai bakat. Nah, di sini bakat itu dibagi menjadi dua, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Kalau bakat umum ini kita semua orang tuh punya. Contohnya misalkan berbicara, itu kan bakat ya. Nah, kita itu bisa mengembangkan bakat berbicara itu dengan cara melatihnya sehingga kita bisa apa ya? Bisa menjadi seorang reporter kayak gitu kan. Terus bakat khusus ini misalnya itu kemampuan dalam bernyanyi. Itu kan tidak semua orang suaranya bagus ya. Ada yang ceplek, ada yang merdu gitu. Nah, kalau yang merdu itu bisa dikembangkan sehingga dia bisa menjadi penyanyi. Nah, sedangkan kepribadian, kenapa sih kepribadian masuk ke dalam aspek pemilihan jurusan seseorang? Karena misalkan ada seorang siswa, dia tuh nggak suka berbicara di depan umum, tetapi kan kepribadiannya itu apa ya? Suka berbicara di depan umum. Nah, tiba-tiba dia memiliki pekerjaan atau jurusan yang harus dia yaitu berbicara terus di depan umum. Itu kan akan menghabiskan energi yang dia miliki ya. Jadi kepribadian itu sangat mempengaruhi pemilihan jurusan juga. Nah, oke lanjut. Di sini ada persyaratan masuk perguruan tinggi. Seperti yang kalian tahu ya, kan dulu mah itu SNMPTN, SBMPTN, terus mandiri. Sekarang mah itu diganti ya jadi SNBP, SNBT sama seleksi mandiri. Nah, apa sih SNBP ini? Nah, kalau SNBP ini serupa dengan SNMPTN. Jadi ujiannya itu melalui portofolio akademik. Kalian itu sebetulnya dari kelas 10 itu seharusnya harus sudah nilainya itu bagus ditingkatin sampai ke kelas 12 sehingga kalian akan terpilih menjadi siswa eligible. Nah, semakin tinggi nilai kalian itu kalian bisa menempati urutan 1 siswa eligible seangkatan kalian kayak gitu. Dan sebenarnya nggak menjamin yang ke 1 itu bakal terima, tapi peluang untuk terimanya itu lebih besar daripada itu. Nah, kalau SNBT ini kalian akan mengisi soal-soal kayak gitu di UTBK nanti. Kalau seleksi mandiri, nah ini disediain oleh kampusnya, jadi beda-beda. UPI mah tanggal ujiannya kapan gitu. Kalau IPB kapan kayak gitu. Jadi sesuai kampusnya, nggak serentak. Kalau UTBK ya serentak. Nah, ketika kalian nggak lolos di SNBP, kalian itu harus mempersiapkan di SNBT ini. Karena kalau nggak lolos, kan kalian udah menghafal gitu buat nanti ujiannya. Terus kalau kalian masih kekeh pengen ke negeri, kalian bisa seleksi mandiri. Tapi kalau udah nyerah gitu, selesai aja, ya udah tinggal masuk swasta aja. Enggak, seleksi mandiri mah buat negeri. Kalau kalian nggak mau ke negeri, pengen ke swasta aja, nggak usah ikutan seleksi mandiri gitu. Nah, aspek pembeda apa sih? Apa aja ya? Di kuliah sama di SMA itu beda nggak sih? Jelas ya beda. Terasa belajarnya sendiri, yaitu di aspek akademik, pola belajar, terus juga waktu libur itu juga beda, kurikulumnya, evaluasi dan metode pengajarannya. Nah, penjelasannya kayak gimana? Ini nih, akademik dulu ya. Ketika siswa SMA akan mengikuti pelajaran telah ditentukan, sedangkan di kuliah itu memilih sendiri kayak gini.
Jadi ketika kalian memilih, kalian itu harus bertanggung jawab gitu atas pilihan kalian, yang mana itu di apa ya, dilaksanain tanggung jawab tersebut itu dengan kalian memasuki jalur tata kuliahnya itu dengan bolos-bolos. Nah, terus yang kedua itu kurikulum. Nah, di SMA kan fokus pembelajaran itu bisa kayak gini. Di SMA ini kan SMP kan ada IPA, IPS. Terus nanti di SMA sekarang kalian misalkan di IPS ada geografi, ekonomi. Nah, misalkan kalau di kuliah itu lebih terperinci lagi. Kalau ekonomi misalkan ada pembahasan mengenai aspek ekonomi tersebut. Misalkan ada di BK itu mengenai psikologi pendidikan ya, bahas mengenai dinamika kelompok kayak gitu. Jadi lebih diperinci lagi kalau di kuliah. Terus yang ketiga pola belajar. Nah, pada tingkat SMA siswa akan didampingi guru. Jadi kebanyakan kan sekarang kalian guru yang menjelasin. Kalau di kuliah itu dosen itu hanya memberikan sebuah apa ya, RPS kayak rencana pembelajaran untuk satu semester. Nah, kita nanti cari materinya sendiri dan itu harus dari jurnal gitu. Harus ada apa ya, sumber yang emang pasti gitu. Kalau enggak itu dipertanyakan tuh, dicecer oleh dosennya. Terus yang keempat, nah evaluasi kayak tugas di terus juga tes itu kan kalau SMA itu berupa ujiannya itu tertulis kayak gitu, atau enggak di laptop kayak gitu. Kalau kuliah ini evaluasinya itu bisa berbagai bentuk gitu, kayak pembuatan jurnal, pembuatan makalah, terus juga waktu tadi itu pernah sampai bikin jurnal sendiri, terus nanti dimasukin ke kayak bikin artikel sendiri, terus nanti dimasukin ke salah satu jurnal tesis kelas 1 itu merupakan apa ya, web untuk memasukkan satu jurnal gitu. Dan itu susah kalau untuk diterima di jurnal tersebut. Nah, terus waktu libur di SMA sendiri waktu libur paling banyak itu berapa sih? 2 minggu. Nah, kalau di kuliah biasanya kalau semester genap itu liburnya ya, semester genap itu 1 bulan. Tapi kalau semester ganjil kayak 3, 5 kayak gitu tuh sampai 3 bulan. Kalau yang ganjil sebulan, yang genap 3 bulan. Terus metode pengajaran ya yang tadi kayak guru yang ceramah. Kalau metode pengajaran, kalau di kuliah itu siswa yang diskusi. Jadi menurut ada yang presentasi, terus juga nanti itu ditanya menurut kamu gimana hasil sesi diskusi di sana. Terus, nah ini administrasi dan kebutuhan mahasiswa apa aja sih? Uang pangkal, nanti kalian itu ketika kuliah akan bertemu dengan uang pangkal, biaya SKS, KT, biaya praktikum, biaya tambahan lain. Biaya tambahan lain ini seperti kalian akan ada praktek, nanti kalian itu akan ada tagihan uang untuk praktek gitu. Kalau uang pangkal biasanya ini ketika kalian awal masuk kuliah akan ada tagihan untuk membayar uang pangkal ini. Nah, terus biaya SKS kan kalian milih ya jadwal tadi. Nah itu tuh satu mata kuliahnya itu ada uang bayaran satu SKS ya, kayak gitu. Kalau KT misalkan kalian kuliah di IPB, ketika kalian masih kuliah di IPB ya kalian akan mengeluarkan uang yang disebut dengan uang KT ini ketika kalian tetap berada di universitas tersebut. Nah kalau ini biaya praktikum yang tadi, kalau biaya tambahan yang tadi biaya tambahan itu seperti misalkan kalian buat makalah nih, itu kan ada biaya tambahan ngeprint kayak gitu. Kalau biaya praktikum ya untuk seperti tadi misalkan konseling ada untuk praktik konselingnya itu ada biaya tambahan kayak gitu. Nah kayak gitu, jadi itu merupakan suatu pembahasan mengenai kalian gimana memilih karir.
ya bisa terkabul tercapai dan jangan lupa ya itu untuk proses dan juga